Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Dan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan dan ada yang tidak dapat diturunkan. Dan sel merupakan dasar pewarisan sifat dari induk ke keturunannya pada makhluk hidup. Berikut adalah penjelasan singkat tentang sel berkaitan dengan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi genetik. Materi genetik adalah informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan berikutnya. Materi genetik tersusun atas DNA dan RNA. DNA adalah informasi yang berisi sifat-sifat makhluk hidup, sedangkan RNA adalah turunan dari DNA yang terbentuk ketika informasi DNA akan diterjemahkan dalam bentuk nyata. Berikut adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Lalu, seperti apakah peranan materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup? Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat kromosom, yaitu benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan jika jumlah kromosom pada sel dari setiap jenis makhluk hidup adalah berbeda. Misalnya, seperti pada manusia yang memiliki jumlah kromosom sebanyak 46 buah. Nah, kromosom ini letaknya berpasangan sehingga kromosom manusia yang berjumlah 46 buah membentuk 23 pasang kromosom. Setiap inti sel makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu makhluk hidup. Kromosom tubuh ini dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom. Nah, autosom ini terletak pada sel tubuh dan autosom ini berpasangan sehingga disebut dengan kromosom diploid, ditulis dengan 2N. Sedangkan kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Kromosom kelamin terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut dengan kromosom haploid dan ditulis dengan huruf N. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut dengan gen. Nah, gen inilah yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Sebagaimana yang kita ketahui, jika sifat suatu makhluk hidup itu banyak, di mana masing-masing sifat ditentukan oleh satu gen. Dengan demikian, pada kromosom makhluk hidup terdapat banyak gen yang letaknya seolah-olah berderetan. Pada umumnya, suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf, di mana huruf kapital menyatakan gen yang bersifat dominan, misalnya M untuk merah, sedangkan huruf kecil menyatakan gen yang bersifat resesif, misalnya M yang mewakili putih. Keduanya mempengaruhi sifat warna bunga dan terletak pada lokus yang sama. Nah, karena kedua gen tadi terletak pada sepasang kromosom homolog, maka disebut pula bahwa gen M besar dan gen M kecil sebagai sepasang alel. Alel ini merupakan gen-gen yang mempengaruhi sifat sama dalam bentuk pengaruh yang berbeda yang terletak pada lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Dan sekarang, untuk bisa lebih memahami tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal sebagai berikut.
penjelasan singkat mengenai pewarsan sifat pada makhluk hidup. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya mengenai hukum pewarsan sifat atau yang dikenal dengan hukum pewarisan Mendel. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.